Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Kekinian, Ruang Kini dan Nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat penting, apakah sistem jenjang pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik itu memiliki kesamaan dengan pendidikan yang kita rasakan di sekolah, serta bagaimana sebetulnya hal ini dapat dikaitkan nih dengan artikel yang sudah kita analisis serta tayangan video YouTube yaitu Reintroduction dengan judul Introduction to ASEAN Education. Nah, pertama, jika kita melihat sudut pandang berbagai negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, ada banyak persamaan yang sangat terasa dengan praktik pendidikan di sekolah kita. Yang pertama, adanya struktur jenjang pendidikan dasar yang relatif seragam. Negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina itu menerapkan 6 tahun pendidikan dasar dengan kurikulum nasional yang terstandar sama seperti sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi ada sebuah riset dari Nguyen pada tahun 2020 dan Rahman dan Karim pada tahun 2019 itu menyatakan hal tersebut. Lalu yang kedua adanya sebuah pola kebijakan desentralisasi secara terbatas. Jadi banyak negara itu kan memberikan sebuah otonomi sekolah ya, tetapi memang kurikulum, asesmen, dan standar mutu ini tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dan ini sebetulnya mirip dengan implementasi pada kurikulum di negara Indonesia. Kalau saat ini kan kurikulum merdeka. Nah, hasil riset ini itu bersumber dari Yamamoto pada tahun 2001 dan Suryanto pada tahun 2020. Dan yang ketiga harus fokus terhadap literasi, numerasi, dan pemerataan. Jadi negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik itu kan menghadapi tantangan yang serupa, yaitu mutu belajar yang belum merata, kesenjangan antar daerah. Karena itu sebetulnya kebijakan itu perlu diarahkan ke peningkatan literasi dan numerasi. Sehingga secara dampaknya kebijakan itu kan akan muncul dengan fokus utama pada penguatan literasi dan numerasi. Jadi peningkatan mutu di sekolah. Nah, ini menurut Tan pada tahun 2002 dan Santiago pada tahun 2021. Nah, yang keempat, adanya sebuah percepatan digitalisasi pendidikan. Jadi pasca pandemi, negara ASEAN atau APAC itu mempercepat bagaimana pembelajaran berbasis teknologi ya. Adanya sebuah pelatihan guru digital, platform daring, dan juga mungkin ketika pandemi juga kita merasakan hal yang sama ya. Tiba-tiba kita harus menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya banyak-banyak tiba-tiba banyak pelatihan-pelatihan guru secara digital maka justru pasca pandemi ini justru akan meningkatkan percepatan digitalisasi sekolah. Jadi secara kesimpulannya, sistem pendidikan dasar di ASEAN atau APAC ini memiliki banyak kesamaan dengan pendidikan di lingkungan sekolah kita. Mulai dari struktur 6 tahun, pola kebijakan, dan fokus literasi numerasi hingga digitalisasi. Nah, lalu pada bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana poin-poin penting pada artikel yang sudah kita analisis bersama-sama. Yang pertama, ternyata dalam artikel menyebutkan abad 21 ini akan membawa perubahan yang sangat besar, khususnya pada teknologi informasi, genetika, ekologi, dan nilai sosial. Maka pendidikan ini harus lebih adaptif agar tidak tertinggal. Yang kedua, ada dari MEA atau pasar bebas ASEAN itu justru akan meningkatkan persaingan. Makanya sekolah-sekolah itu harus melahirkan bagaimana lulusan dengan kecerdasan kognitif, emosional, spiritual, teknologi, dan lingkungan. Dan yang ketiga, karakter karakter siswa itu perlu berubah. Mereka yang sudah terpapar oleh teknologi saat ini, tetapi memang pembelajaran itu harus masih banyak yang harus normatif ya. Jadi kan ini bertentangan kan antara adanya teknologi tetapi pembelajarannya masih normatif dan banyak hafalan. Lalu yang keempat, visi misi pendidikan itu harus membentuk manusia seutuhnya. Jadi kan kalau dalam UNESCO itu kan ada 4 pilar ya dalam pendidikan itu ya, learning to know, to do, to be, and to live together. Jadi harusnya visi misi tersebut mengarah ke situ, keempat pilar UNESCO tersebut. Lalu yang kelima, kurikulum itu harus berbasis kebutuhan abad 21. Jadi bukan kompetensi minimal tetapi juga harus berkarakter dan bermoral. Keenam, pembelajaran itu harus aktif dan kreatif.
Jadi orientasinya itu pada penemuan, kolaborasi, integrasi disiplin, dan pemahaman masa depan. Ketujuh, kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh guru dan pimpinan sekolah. Makanya guru itu harus terus berkembang secara profesional dan kepemimpinannya itu harus memiliki visi yang visioner. Dan kedelapan, manajemen sekolah itu harus berubah dari birokratis menjadi pos birokratis. Hal ini tentunya akan membuat kinerja dari sekolah itu lebih fleksibel, kolaboratif, dan partisipatif. Kesembilan, kita perlu memerlukan keterlibatan dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Dan secara kesimpulannya dari artikel yang saya analisis bahwa pendidikan dasar di Indonesia itu perlu memperbarui kurikulum, pembelajaran, SDM, dan manajemen agar memang siap menghadapi persaingan di MEA atau pasar bebas dan ekonomi negara akan tumbuh uh, sesuai dengan SDM yang kita miliki. Oke, selanjutnya pada bagian ketiga kita akan menganalisis bagaimana sebetulnya kaitannya dengan apa yang sudah dibahas dengan video yang sudah kita analisis bersama-sama. Jadi ada 4 kesimpulan yang diperoleh dari video tersebut. Yang pertama ada berkaitan dengan cara memperkuat kerjasama pendidikan ASEAN. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan negara saat ini, di mana kita harus memperkuat standar dan mekanisme sistem agar selalu bekerja sama antar negara, khususnya negara-negara ASEAN. Yang kedua, itu perlu membangun kemitraan baru, terutama dengan sektor swasta. Karena sektor swasta ini kan sebetulnya sebagai inisiator dalam inovasi pendidikan dan relevan dengan tuntutan abad 21. Dan yang ketiga, perlu memaksimalkan sinergi antar negara ASEAN. Ini sejalan dengan artikel yang menekankan pentingnya kolaborasi, kurikulum modern, dan pembelajaran aktif. Dan yang keempat, harus mendukung implementasi agenda pendidikan global, termasuk SDGs pada poin keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Artinya, video ini memperkuat pesan bahwa pendidikan di ASEAN itu harus maju melalui kolaborasi, modernisasi, dan inovasi. Jadi, secara kesimpulannya, apa yang sudah saya analisis bersama-sama dari 3 sumber referensi tadi, bahwa sistem pendidikan di ASEAN itu, serta ASEAN Pasifik itu sangat berkaitan dengan apa yang kita alami di sekolah, baik itu dari segi struktur, kebijakan maupun fokus pembelajaran, meskipun secara output itu akan berbeda. Nah, jadi pada artikel dan video yang saya kaji semakin menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan itu menjadi penting dan harus dilakukan secara komprehensif mulai dari kurikulum, pembelajaran, guru hingga manajemen sekolah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita diskusi bersama-sama. Oke, see you next time.